Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang UTS atau teori akuntansi bab 6 yang berjudul pendekatan tradisional dan regulatoris teori akuntansi. Hakikat akuntansi berbagai pandangan. 1. Komite Terminologi AICPA mendefinisikan sebagai berikut. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi yang bersifat keuangan dengan cara berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan menginterpretasikan hasil tersebut. Saat ini, akuntansi aktivitas jasa fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama sifat keuangan tentang entitas ekonomi yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan di antara alternatif tindakan yang ada. 2. Akuntansi sebagai catatan historis. Umumnya, akuntansi telah dipandang sebagai suatu sarana penyediaan sejarah atau histori suatu organisasi dan transaksi-transaksinya dengan lingkungannya, baik bagi pemilik maupun pemegang saham perusahaan. Pencatatan akuntansi menyediakan suatu sejarah kepengurusan manajer terhadap sumber daya pemilik. Binberg membedakannya menjadi 4 periode. Yang pertama, periode pemeliharaan murni. Yang kedua, periode pemeliharaan tradisional. Yang ketiga, periode utilisasi aktiva. Yang keempat, periode terbuka. 3. Akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini. Akuntansi juga telah dipandang sebagai suatu sarana untuk mencerminkan realitas ekonomi masa kini. Tesis utama dari pandangan ini adalah bahwa baik neraca maupun laporan laba rugi harus didasarkan pada suatu basis penilaian yang lebih mencerminkan kenyataan ekonomi daripada biaya historis. Tujuan utama dari gambaran akuntansi ini adalah penentuan laba yang sebenarnya, suatu konsep yang mencerminkan perubahan kesejahteraan perusahaan pada suatu periode waktu. 4. Akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai proses yang menghubungkan sumber informasi atau transmitter, saluran komunikasi, dan sekumpulan penerima. Pandangan ini memberikan manfaat yang penting baik secara konseptual maupun secara empiris. 1. Pandangan ini mengasumsikan bahwa sistem akuntansi merupakan satu-satunya sistem pengukuran formal dalam organisasi. 2. Pandangan ini memunculkan kemungkinan desain sistem akuntansi yang optimal yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. 5. Akuntansi sebagai komoditas. Akuntansi juga dipandang sebagai suatu komoditas yang merupakan hasil dari suatu aktivitas ekonomi. Akuntansi ada karena terdapat permintaan akan informasi khusus dan akuntan mau dan mampu untuk menghasilkannya. 6. Akuntan sebagai mitos. Akuntansi menciptakan mitos yang merupakan cara mudah memahami dunia ekonomi dan menjelaskan fenomena kompleks. Melalui akuntansi, suatu fenomena ekonomi kompleks diterjemahkan bagi para pengguna dengan cara yang lebih mudah dan dapat dimengerti, sehingga menciptakan lebih banyak mitos daripada kenyataan. 7. Akuntansi sebagai alasan logis. Akuntansi mungkin digunakan untuk meletakkan makna terhadap peristiwa dan karenanya menyediakan suatu justifikasi bagi kejadian mereka di masa mendatang. Dengan adanya ketidaktepatan dan ketidakpastian yang melingkupi kebanyakan angka akuntansi, akuntansi mungkin digunakan sebagai suatu cara untuk melegitimasi permunculannya. Oleh sebab itu, akuntansi menjadi suatu perisai jaminan atau sertifikasi otoritas terhadap angka tersebut dan menyediakan suatu alasan pemikiran atas tindakan yang berdasar pada angka tersebut. 8. Akuntansi sebagai perumpamaan. Akuntansi memberikan kontribusi terhadap penciptaan suatu gambaran atau citra dari organisasi. Akuntansi bertindak sebagai suatu gambaran organisasi melalui peristiwa yang telah diseleksi dan transaksi yang terjadi di organisasi.
Konsekuensinya adalah timbul perasaan akan pentingnya akuntansi dan konsepsi tertentu mengenai realitas organisasi. 9. Akuntansi sebagai percobaan. Akuntansi cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai situasi, mengadaptasi solusi-solusi baru untuk masalah baru, dan beradaptasi terhadap kasus-kasus yang paling kompleks. Perusahaan-perusahaan dapat melakukan percobaan melalui pemakaian data, teknik laporan, atau pengungkapan akuntansi yang berbeda agar sesuai dengan lingkungan tertentu yang mereka miliki dan untuk beradaptasi terhadap kondisi yang berubah, dan bukannya terhambat atau terpaku kepada pendekatan konvensional yang sama. Akuntansi merupakan percobaan terutama ketika ia bersifat sukarela, inovatif, dan tentatif. 10. Akuntansi sebagai distorsi. Karena akuntansi digunakan untuk mengendalikan atau mempengaruhi tindakan-tindakan baik dari pengguna internal maupun eksternal, akuntansi menjadi sasaran ideal bagi pihak-pihak yang mencoba untuk memanipulasi arti dari pesan yang akan dilihat oleh pengguna. Terdapat 4 kelompok yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pesan-pesan akuntansi. Subjek yang perilakunya memberikan data bagi pesan-pesan akuntansi, akuntan yang menyiapkan data, akuntan yang memeriksa data, dan penerima data. Tindakan disfungsional berupa manipulasi data ini disebut sebagai gangguan suara. Metode yang digunakan untuk mendistorsi sistem informasi dapat diklarifikasikan menjadi 6 besar berikut ini. Yang pertama, peralatan atau penghalusan, yang mencakup proses pengubahan arus data alami atau terencana tanpa mengubah aktivitas aktual dari organisasi. Yang kedua, pembiasaan, yang mencakup proses pemilihan tanda-tanda yang memiliki kemungkinan paling besar untuk diterima dan dipilih oleh pengirim. 3. Pemfokusan, yang mencakup proses baik penguatan ataupun pelemahan aspek-aspek tertentu dari sekumpulan informasi. Yang keempat, permainan, yang mencakup proses menyelesaikan aktivitas-aktivitas oleh pengirim sehingga menyebabkan terkirimnya pesan. Yang kelima, penyaringan, yang mencakup proses pemilihan aspek-aspek tertentu yang menguntungkan dari serangkaian informasi yang sama berharganya dari komunikasi melalui pengumpulan, penyajian, agregasi, penahanan, atau penundaan. Yang keenam, tindakan ilegal, yang mencakup proses pemalsuan data dan akibatnya melanggar hukum privat atau publik. B. Penyusunan dan verifikasi teori akuntansi. Walaupun akuntansi merupakan sekumpulan teknik yang dapat digunakan dalam bidang spesifik, namun praktiknya dilakukan dengan kerangka konseptual implisit yang terdiri dari prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang telah diterima oleh profesi dikarenakan oleh kegunaan dan logika yang dikandungnya. Petunjuk yang disebut sebagai prinsip-prinsip akuntansi bertema umum atau PABU, General Accounting Principle, atau GAAP. Ini mengarahkan profesi akuntansi dalam pemilihan teknik-teknik akuntansi dan dalam penyiapan laporan keuangan dengan suatu cara yang dianggap sebagai praktik terbaik. Teori seharusnya tunduk terhadap pengujian yang bersifat logis dan empiris untuk membuktikan keakuratan. Jika suatu teori bersifat matematis, pembuktian fisik atau sosial pembuktian sebaiknya diprediksi melalui hubungan antara kejadian-kejadian dan observasi-observasi sesungguhnya yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Suatu teori akuntansi seharusnya dapat menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi yang ada. Saat sejumlah fenomena muncul, fenomena-fenomena tersebut diharapkan dapat membuktikan kebenaran teori tersebut. Teori akuntansi. Tujuan utama dari teori akuntansi adalah memberikan basis bagi peramalan dan penjelasan perilaku dan peristiwa akuntansi. Kita asumsikan sebagai salah satu pasal dari kepercayaan bahwa teori akuntansi adalah suatu hal yang mungkin. Teori didefinisikan sebagai suatu rangkaian gagasan,
definisi, dan usulan yang saling berhubungan yang melambangkan suatu pandangan sistematis atau fenomena melalui penentuan hubungan yang ada di antara variabel-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. D. Sifat dasar akuntansi. Berbagai pandangan akuntansi sebagai seni maupun sebagai aktivitas jasa dan secara tidak langsung menyatakan bahwa akuntansi mencakup sekumpulan teknik yang dianggap bermanfaat untuk suatu bidang tertentu. The Handbook of Accounting mengidentifikasi berbagai bidang yang memanfaatkan akuntansi, yaitu laporan keuangan, penentuan dan perencanaan pajak, audit independen, sistem-sistem pemrosesan data dan informasi, akuntansi biaya dan manajemen, akuntansi pendapatan nasional, dan konsultasi manajemen. Para akuntan memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang proses akuntansi dalam menguraikan perbedaan teori-teori akuntansi. Beberapa pandangan tersebut antara lain: 1. Akuntansi sebagai ideologi. Ideologi merupakan pandangan umum yang terlepas dari wawasannya yang perihal dan mungkin penting, mencegah kita untuk memahami masyarakat di mana kita tinggal dan kemungkinan untuk mengubahnya. Akuntansi dipandang sebagai suatu fenomena ideologi sebagai suatu sarana untuk mempertahankan dan melegitimasi aturan-aturan sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku saat ini. Persepsi akuntansi sebagai instrumen rasionalitas ekonomi digambarkan dengan sangat baik oleh Weber, yang mendefinisikan rasionalitas formal dari suatu tindakan ekonomi sebagai tingkat sampai sejauh mana perhitungan kuantitatif atau akuntansi mungkin dilakukan secara teknis dan secara nyata dapat diterapkan. Akuntansi adalah satu alat mengkomunikasikan informasi suatu bisnis. Persepsi akuntansi sebagai bahasa ini juga diakui oleh profesi akuntansi, yang menerbitkan buletin terminologi akuntansi. Hal ini juga diakui dalam literatur empiris yang mencoba untuk mengukur komunikasi dari konsep akuntansi. Hal ini mungkin dapat dibuktikan sebagai berikut. Yang pertama, simbol atau karakter leksikal dari suatu bahasa adalah unit-unit atau kata-kata yang memiliki arti dan dapat didefinisikan dalam bahasa manapun. Yang kedua, aturan tata bahasa dari suatu bahasa mengacu pada pengaturan sintaksis pada bahasa apapun. Ketiga, akuntansi sebagai sebuah ideologi. Akuntansi dipandang sebagai fenomena ideologis sebagai sarana untuk mendukung dan melegitimasi tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Saat ini akuntansi juga dipandang sebagai mitos, simbol, dan kegiatan ritual yang mengizinkan pencipta suatu tatanan simbolis yang di dalamnya agen-agen sosial dapat saling berinteraksi. Akuntansi dipandang sebagai suatu fenomena ideologi sebagai suatu sarana untuk mempertahankan dan melegitimasi aturan-aturan sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku saat ini. 4. Akuntansi sebagai sebuah bahasa. Akuntansi dipandang sebagai bahasa bisnis, suatu cara mengkomunikasikan informasi tentang bisnis. Persepsi bahwa akuntansi merupakan suatu bahasa bisnis juga diakui oleh profesi akuntansi yang dipublikasikan buletin terminologi akuntansi. Hal ini juga diakui dalam literatur empiris yang mencoba untuk mengukur komunikasi dari konsep akuntansi. Komponen bahasa: A. Adanya simbol-simbol atau karakteristik leksikal. B. Adanya aturan tata bahasa. Dalam akuntansi, aturan tata bahasa mengacu pada sekelompok prosedur umum yang digunakan dan diikuti untuk menciptakan seluruh data keuangan bisnis. 5. Akuntansi sebagai catatan peristiwa yang lalu. Umumnya akuntansi telah dipandang sebagai suatu sarana penyediaan sejarah atau historis suatu organisasi dan transaksinya dengan lingkungannya, baik bagi pemilik maupun pemegang saham perusahaan. Pencatatan akuntansi menyediakan suatu sejarah kepengurusan manajer terhadap sumber daya pemilik.
Bimberg membedakan pengukuran konsep kepengurusannya dalam 4 periode. Pertama, periode pure custodial atau periode pemeliharaan murni. Yang kedua, periode tradisional custodial atau periode pemeliharaan tradisional. Yang ketiga, periode asset utilization atau periode utilitas aktiva. Yang keempat, periode open-ended atau periode terbuka. 6. Akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini. Tesis utama dari pandangan ini adalah bahwa baik neraca maupun laporan laba rugi harus didasarkan pada suatu basis penilaian yang lebih mencerminkan kenyataan ekonomi daripada biaya historis. 7. Akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi diasumsikan menjadi suatu proses yang menghubungkan sumber informasi atau pemancar, biasanya akuntan, saluran informasi, dan serangkaian penerima atau pengguna eksternal. 8. Akuntansi sebagai komoditas. Akuntansi juga dipandang sebagai suatu komoditas yang merupakan hasil dari suatu aktivitas ekonomi. Akuntansi ada karena terdapat permintaan akan informasi khusus dan akuntan mau dan mampu untuk menghasilkannya. 9. Akuntansi sebagai mitos. Akuntansi menciptakan mitos yang merupakan cara mudah memahami dunia ekonomi dan menjelaskan fenomena kompleks. 10. Akuntansi sebagai alasan yang logis. Akuntansi menjadi suatu perisai jaminan atau sertifikasi otoritas terhadap angka tersebut dan menyediakan suatu alasan pemikiran atas tindakan yang berdasarkan angka akuntansi. Pada dasarnya, angka tersebut bukanlah angka imajiner. Angka tersebut adalah produk sah dari akuntansi digunakan dalam menjustifikasi pengambilan keputusan. Akuntansi sebagai perumpamaan. Akuntansi memberikan kontribusi terhadap penciptaan suatu gambaran atau citra dari organisasi. Akuntansi bertindak sebagai suatu gambaran organisasi melalui peristiwa yang telah diseleksi organisasi. Konsekuensinya adalah timbul perasaan akan pentingnya akuntansi dan konsepsi tertentu mengenai realitas organisasi. Akuntansi sebagai percobaan. Akuntansi cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai situasi, mengadaptasi solusi-solusi baru untuk masalah baru, dan beradaptasi terhadap kasus-kasus yang paling kompleks. Perusahaan-perusahaan dapat melakukan percobaan melalui pemakaian data, teknik laporan, atau pengungkapan akuntansi yang berbeda agar sesuai dengan lingkungan tertentu yang mereka miliki, dan untuk beradaptasi terhadap kondisi yang berubah dan bukannya terhambat atau terpaku kepada pendekatan konvensional yang sama. 13. Akuntansi sebagai distorsi. Karena akuntansi digunakan untuk mengendalikan atau mempengaruhi tindakan-tindakan baik dari pengguna internal maupun eksternal, akuntansi menjadi sasaran ideal bagi pihak-pihak yang mencoba untuk memanipulasi arti dari pesan yang akan dilihat oleh pengguna. Terdapat empat kelompok yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pesan-pesan akuntansi. Pertama, subjek yang perilakunya memberikan data bagi pesan-pesan akuntansi. Yang kedua, akuntansi yang menyiapkan data. Yang ketiga, akuntan yang memeriksa data. Dan yang keempat, penerima data. Masing-masing kelompok tersebut mungkin selanjutnya tergoda untuk melakukan disfungsional dan bukannya tindakan normal ketika terlibat dengan sebuah pesan akuntansi. Keyakinan dalam kemampuan untuk dapat dianalisis sebagai tabel berikut. Penyusunan dan verifikasi teori. Walaupun akuntansi adalah kumpulan teknik-teknik yang dapat digunakan di area-area khusus, akuntansi dipraktikkan dalam suatu kerangka teoritis empiris yang terdiri atas prinsip dan praktik yang telah diterima oleh profesi karena dugaan kegunaan dan logikanya. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ini memandu profesi akuntansi dalam memilih teknik akuntansi dan pembuatan laporan keuangan dengan cara yang dianggap sebagai praktik akuntansi yang baik. F. Hakikat teori akuntansi.
Satu, tujuan utama dari teori akuntansi adalah memberikan basis bagi peramalan dan penjelasan perilaku dan peristiwa akuntansi. Dua, teori akuntansi di tingkat menengah berasal dari perbedaan cara peneliti melihat antara pengguna data akuntansi dan lingkungan, di mana para pengguna dan pembuat dari data akuntansi yang sebenarnya berlaku. Perbedaan opini ini memancing komite konsep dan standar Comment on Concept and Standard atau laporan keuangan eksternal External Finance Report dari American Accounting Association untuk menyimpulkan bahwa tidak ada satupun teori yang mengatur tentang akuntansi keuangan yang cukup kaya untuk mencakup secara menyeluruh spesifikasi lingkungan pengguna dengan efektif, sehingga B dicantumkan dalam literatur akuntansi keuangan bukan secara teori akuntansi keuangan, melainkan kumpulan teori-teori yang dapat mengatasi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam spesifikasi lingkungan. G. Metodologi dan perumusan teori akuntansi. Kita telah menetapkan bahwa suatu teori akuntansi adalah mungkin jika satu, teori memberikan suatu kerangka referensi seperti yang telah disarankan Hendriksen, dan dua, teori mencakup tiga elemen. Pertama, pengodaan fenomena ke dalam penyajian simbolis. Yang kedua, memanipulasi atau kombinasi yang mematuhi aturan tertentu. Tiga, penerjemahan kembali fenomena dunia nyata seperti yang telah disarankan oleh McDonald. Seperti dalam ilmu yang lain, dibutuhkan suatu metodologi untuk merumuskan suatu teori akuntansi. Perbedaan opini, pendekatan nilai di antara praktik akuntansi dan riset akuntansi mengarah pada penggunaan dua metodologi. Satu bersifat deskriptif dan yang lainnya bersifat normatif. H. Pendekatan untuk perumusan akuntansi. Pada bab ini akan dibahas mengenai pendekatan tradisional bagi perumusan teori akuntansi. Pendekatan tradisional tersebut adalah yang pertama, non-teoritis, praktis atau pragmatis. Yang kedua, teoritis. A. Deduktif, B. Induktif, C. Etis. Kewajaran, keadilan, ekuitas, dan kenyataan kriteria utama untuk perumusan teori akuntansi. D. Sosiologi, pengaruh sosial dari teknik akuntansi. E. Ekonomi, pengendalian perilaku dari indikator dua yang dihasilkan makroekonomi dari berbagai teknik-teknik akuntansi. F. Selektif. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.